wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin minal khalqi ajma'in bi syara'i'il Islam wa faddala alaina bi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para jamaah rahimakumullah di Masjid Raya Cinere, wabil khusus para pengurus, akhina mahbub, Tuan Imam kita Pak Ustadz Rajif, dan juga Tuan Bilal kita, dan bapak-bapak sekalian, para tokoh masyarakat, para donatur, dan juga seluruhnya yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tapi sudah barang tentu kita meyakini bahwa bulan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita dengan bulan Ramadan, dengan diturunkan di dalamnya Al-Quran, dan dengan ditetapkannya bulan Ramadan ini adalah bulannya umat. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika saya mendapatkan undangan untuk menyampaikan tausiah, dan bagian saya adalah menuntut ilmu, tidak memandang usia, ya. Kita mengingat kalau misalnya seperti itu ada istilah yang namanya long life education, ya, belajar sepanjang hidup. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita sudah mengetahui dan sudah masyhur, sudah kita mafhumi di kalangan setiap level di umat Islam bahwa 5 ayat ini adalah ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam bentuk wahyu yang bernama Al-Quran. Inilah saat dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, Nabi besar kita, dikenalkan dengan Al-Quran, diturunkan dengan Al-Quran dan diberlakukan dengan Al-Quran. Oleh karenanya saat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinobatkan menjadi Nabi dan Rasul, menjadi Nabi dan Rasul. Sudah kita ketahui bersama bahwa Rasul itu adalah seseorang yang diberikan wahyu dan wajib menyampaikan. Allah menegaskan, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatak wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Bahwasanya wahai Rasul, sampaikan. Maka pada saat Rasulullah SAW mendapatkan daripada ayat ini, saat itulah Rasulullah menjadi pengemban risalah yang harus disampaikan kepada umat. Dan apa yang pertama kali yang dikenalkan oleh Rasulullah SAW melalui perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran tersebut? Yang pertama adalah perintah membaca. Membaca, Pak. Iqra' di dalam gramatika bahasa Arab, Iqra' ini adalah fi'il amr, kata kerja perintah
Yang fi'il amr ini sighatnya adalah sighat fi'il mudhari'. Fi'il amr ini adalah sighat fi'il mudhari'. Al-amru lil wujub, ya. Al-amru lil wujub imma in kana al-waqtu la ghayatalah wa imma in kana al-waqtu mahdudah biwaqa'il qarinah, katanya. Ada kalanya perintah itu, perintah adalah menunjukkan sesuatu yang wajib. Perintah adalah sesuatu yang wajib. Dan ada kalanya perintah tersebut, ya, mempunyai waktu yang tak terhingga. Berarti kalau misalnya tidak ada keterangan yang membatasi perintah tersebut, maka perintah tersebut tidak ada halangan bagi siapapun dan tidak ada batas untuk siapapun. Seperti perintah sholat. Perintah sholat itu, ya, al-amru, ya, atau fardus sholati, ya, la udhralah. Sholat itu hampir-hampir tidak ada uzurnya. Orang sehat, baligh, berakal, mengetahui tentang ilmunya, maka dia mempunyai kewajiban beragama yang disebut mukallaf. Maka yang harus dilakukan adalah sholat. Kalau misalnya dia tidak bisa sholat secara sempurna, maka dia boleh sholat duduk. Kalau dia misalnya sholat duduk tidak bisa, maka dia sholat berbaring. Kalau dia berbaring tidak bisa, miring tidak bisa, maka dia sholat dengan isyarat kepala. Kalau sholat isyarat kepala tidak bisa, maka sholat dengan isyarat mata. Kalau sholat dengan isyarat mata, ya, ngedip-ngedipin mata udah kagak bisa, berarti dia minta disolatin. Betul, udah waktunya disolatkan, gitu. Nah, itulah disebutnya perintah yang tidak berbatas. Terus aja perintah itu akan berlaku. Maka iqra, bacalah di sini, ya. Rasulullah suruh menyampaikan kepada umatnya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Maka dengan membaca tersebut ada timbul ilmu. Maka dengan ilmu tersebut sebagai alat, yaitu untuk bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq di sini hakikinya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya adalah cara beradab atau mengingat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana, ya, yang sesi awal saya akan katakan, bila mana kita melihat dan memandang dengan kacamata pendidikan atau kacamata seorang hamba, maka mencari ilmu dan atau ilmu itu sendiri adalah kehendak Allah dan bagian daripada ihsannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diwajibin ada 3, ya. Kita ini dikasih perangkat 3 di dalam kehidupan, dalam sebuah frame, dalam sebuah bingkai bahwa kita adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah Islam. Islam apa? Ya, Islam bersyahadat. Orang syahadat udah masuk Islam. Kemudian dia wajib sholat, wajib zakat, wajib haji, wajib membayar, wajib puasa Ramadan. Kemudian iman. Dengan Islam tersebut dia tidak akan bisa mantap untuk melakukan keislamannya bila mana tidak ada iman. Maka dia harus beriman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab-kitabnya, para malaikatnya dan lain sebagainya, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari akhir. Terakhir iman qada dan qadar. Kemudian yang terakhir adalah ihsan. Nah, ihsan ini di dalam hadis diterangkan bahwa ketika Rasulullah SAW ditemui oleh malaikat Jibril,
Ma huwal ihsan? Ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menghamba kepada Allah dengan adab yang benar, seolah-olah engkau berada di hadapannya dan engkau melihatnya. Jikalau engkau tidak melihatnya, maka engkau harus mempunyai keyakinan dengan ilmu yang benar untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan engkau meyakini bahwa Allah melihatmu. Maka itu adalah bagian dari ihsannya Allah, diambil satu-satunya yang paling penting dengan tiga tersebut, yaitu dengan ilmu. Oleh karenanya orang Islam dari kecil maupun dari kapanpun, ya dia jadi Islam ya sampai meninggal jadi Islam. Orang beriman, orang beriman juga label daripada orang beriman, ya dia beriman dari kecil maupun dari kapan dan lain sebagainya sampai dia selesai hidupnya, dia dalam keadaan beriman. Tapi orang bisa meyakini dan juga bisa merasakan ihsan, kebaikannya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dirinya sebagai hamba, itu hanya dengan ilmu. Maka dengan ilmulah dia mampu untuk melakukan, si hambanya ini sebagai seorang hamba Allah melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ihsan adalah bagian, ilmu adalah bagian daripada ihsannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, alladzi 'allama bil qalam. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa ilmu adalah sebuah alat yang wajib dipakai. Bila mana tidak memakai itu, maka tidak akan bisa. Ini secara normalin, ya. Kalau seandainya kita berjalan, maka alat kita adalah, kita berjalan secara normal, alat kita adalah kaki. Bila mana tidak ada kaki, ya, manusia yang berjalan dengan dua kaki, bila mana tidak ada kaki, bisa nggak dia dikatakan lagi jalan dia? Yang ada kan bilangnya ngesot, ya. Orang jalan sama orang ngesot beda nggak? Beda. Maka satu-satunya hal-hal yang paling penting untuk orang berjalan dengan alat yaitu kaki. Maka seperti itu juga ibadah ini, alat yang paling pentingnya adalah ilmu. Oleh karenanya Ibnu Ruslan, seorang ulama, ya, yang terkenal pada zamannya, itu mengatakan di dalam fatwanya, di dalam nasihatnya, sebuah syair, man bi ghairi ilmin ya'malu fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa beramal tanpa adanya ilmu, maka amalnya itu bisa jadi tertolak, tidak diterima. Hadirin jamaah rahimakumullah, 'allamal insan ma lam ya'lam, alladzi 'allama bil qalam. Maka dengan ilmu itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan manusia bil qalam. Qalam itu adalah alat. Qalam itu adalah alat. Di mana alat itu untuk sampai seseorang itu bisa membaca kalau ada tulisannya. Kalau terlihat tulisannya. Dan apa yang ditulis? Dengan apa dia ditulis? Dengan al-qalam. Berarti di sini ada tiga pihak. Ada tiga pihak. Yang pertama adalah orang yang belajar. Yang kedua adalah orang yang mengajarkan. Yang ketiga adalah ilmu yang diajarkan, yaitu al-qalam. Oleh karenanya para hadirin jamaah rahimakumullah, di sini, ya, seseorang sudah pasti
tidak akan bisa mengelak dari dia harus belajar selama akalnya masih berfungsi. Jadi selama akalnya masih berfungsi, maka 3 alat tersebut pasti sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau belajar, pasti ada orang yang bisa mengajarkan. Terus kita mau belajar apa? Pasti ada ilmu yang memang kita pelajari. Allamal insana ma lam ya'lam, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengajarkan seseorang di mana dia membuka dirinya untuk terus bergerak belajar dan memberikan ilmu yang mana ilmu tersebut tidak diketahui oleh dirinya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan jaminan, ya, satu syaratnya yaitu mengamalkan apa yang diajarkan, mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Man amila bima alima allamahullahu ma lam ya'lam. Barang siapa dia belajar, dia melaksanakan, mengamalkan apa yang dia pelajari, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengetahuan yang dia belum ketahui. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dari mana Rasulullah bisa menjamin itu? Karena Rasulullah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa anzalallahu 'alaikal kitab. Allah menurunkan kitab ini dan engkau harus melaksanakannya dengan cara menyampaikan kepada umat. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkanmu sesuatu yang engkau tidak ketahui. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan hal tersebut maka Rasulullah SAW sampai mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Teruslah mencari ilmu dari engkau di buayan. Berarti ya, konsep orang mendapatkan pengetahuan bahkan dari buayan, orang sudah dapat mengetahui pengetahuan. Salah satunya adalah kodifikasi. Anak bayi, minal bahdi berarti kan anak bayi. Anak bayi itu diilhami dengan kode-kode untuk bisa dibaca oleh orang tuanya. Dengan apa caranya? Salah satunya dia tahu dengan cara ilmu menangis. Yang dia tahu ilmu dan dia pelajari oleh bayi tersebut adalah menangis. Maka kode tersebut terbaca nggak oleh orang tuanya? Terbaca. Bayi ngompol, nangis. Mau pup, nangis. Ya, lapar, nangis. Pengen nyusu, nangis. Seperti itulah. Ya. Minal mahdi. Ya. Terus kemudian naik lagi. Ya. Allah Subhanahu wa taala menitipkan daripada afidah. Afidah ini adalah ya faedah yang diserap oleh akal, disesuaikan dengan pertumbuhan dirinya, disesuaikan dengan pertumbuhan makhluk itu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Pendengaran, penglihatan, baru afidah. Maka apapun yang di minal mahdi, orang anak kecil itu dia akan berkembang dengan apa yang dia dengar, dia akan berkembang dengan apa yang dia lihat. Kenapa pendengaran yang disebut dulu? Karena pendengaran, pelajaran tentang pelajaran dari alat pendengaran itu didapat oleh si bayi dari di dalam perutnya. Oleh karenanya ya, orang yang ingin punya anak menyadari bahwa dirinya harus belajar, dan dirinya harus belajar ilmu yang bisa memberikan sahnya dirinya seorang hamba untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sering-seringlah perdengarkan Al-Qur'an ketika anak itu menjadi di dalam. Makanya wa ja'ala lakum, pertama yang dijadikan dulu as-sam'a, itu udah dari perut udah dijadikan as-sam'a, mendengar. Pas udah lahir dia bisa ngelihat.
Pas udah rada gede dikit dia bisa memahami ini buat apa, ini kalau misalnya ibu ngasih begini suruh ngapain, kalau misalnya ibu mendengar tangisan saya pasti dia paham dan lain sebagainya. Nanti dia berkembang akhirnya disekolahin, ya kan? Itulah al-afidah. Afidah itu sesuai perkembangannya sampai kepada yang tua. Apakah orang tua itu tidak diberikan afidah? Diberikan afidah. Salah satu orang-orang yang istilahnya usianya menjelang yang dikatakan tidak ada batasan seseorang itu untuk mencari ilmu, ketika dia usia tua, minal mahdi ilal lahdi, menjelang OTW, kalau misalnya ilal lahdi itu belum mati, tapi ilal lahdi itu disebutkan OTW menuju alam kubur. Maka ketika dia sudah senja, afidahnya itu akan berasa, saya menyesal, timbul penyesalan, kenapa saya tidak belajar dulu waktu muda, kenapa saya tidak belajar waktu muda, kenapa saya tidak belajar waktu saya masih senggang. Sekarang kalau misalnya saya mau belajar mungkin saya malu dan lain sebagainya. Itu afidah. Dan hal-hal yang menghalangi afidah tersebut untuk belajar agama adalah satu, kesadaran bahwa melakukan daripada amal soleh, terutama ibadah, terutama hal yang diperintahkan oleh Allah, pasti dengan ilmu. Karena ilmu adalah perangkat yang wajib ada. Maka dari situ dia harus niatkan, saya harus mencari ilmu. Jadi bagi orang yang senja ilal lahdi, bagi orang yang sudah merasa oh iya saya udah tua mau belajar malu, maka ingatlah ya, alladzina amanu wa amilus sholihat, seseorang itu ya mengerjakan ibadah tidak bisa jadi tidak sah bila mana tidak memakai ilmu. Maka bagi orang yang sudah timbul di dalam afidahnya penyesalan tentang pelajaran agama, ingatlah dan teruslah belajar agar bisa lebih baik lagi menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan belajar daripada orang-orang istilahnya seusia orang yang senja, tujuan belajar dari orang-orang hamba-hamba Allah yang merasa sudah terlambat dia belajar agama, maka tidak ada lain kecuali kedekatannya dan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi siapapun belajar, terutama belajar agama ya, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang di dalam syariatnya dan Rasulnya bahwa belajar agama lil mukhasamah wal mujadalah, hanya untuk isanya bisa berdebat dan juga bisa menyalahkan orang lain. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan mengingat hal itu bahwa pertama kali pun Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Quran untuk diperintahkan membaca dan terus membaca, yaitu belajar. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan ilmu ini sebagai alat yang wajib bagi akal yang ada di dalam diri kita untuk kita gunakan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala serta Rasulnya sudah menggariskan bahwasanya ingatlah, belajar tidak dibatasi dengan usia, apalagi dengan belajar agama. Mengapa? Karena mengerjakan agama, mengamalkan amalan atau ibadah, melaksanakan amal soleh itu sampai tutup usia, dan melaksanakan hal tersebut harus dengan ilmunya. Seperti halnya orang sholat tanpa membaca Fatihah, maka dia tidak sah. Seperti itulah beramal, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan adab-adab yang sudah digariskan oleh para ulama sampai Rasulullah SAW. Tanpa adanya ilmu bisa jadi dia tersesat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.